Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat menunggu pembelajaran online dari Bu Ana. Untuk pagi ini kalian berjumpa lagi dengan Bu Ana dengan mapel atau materi pembelajaran matematika. Nah, sebelum pembelajaran matematika kita mulai, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pembelajaran daring hari ini kita akan bahas kita masuk pada pelajaran matematika yaitu bangun datar. Sebelum kita membahas tentang materi bangun datar, kita pahami dulu apa itu yang SK-nya, standar kompetensi atau kompetensi dasar, KD atau indikator. Standar kompetensi pada bangun datar ini yaitu memahami unsur-unsur dan sifat-sifat bangun datar. Terus kompetensi dasarnya apa? Yang pertama, menjelaskan sifat-sifat bangun datar, menjelaskan rumus bangun datar, menyelesaikan soal bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Indikator, ada 4 indikator. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian bangun datar. Terus yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat-sifat bangun datar. Yang keempat, siswa dapat mengetahui rumus bangun datar dari persegi panjang dan segitiga. Terus yang keempat, siswa dapat menyelesaikan soal-soal bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus memahami 4 indikator tersebut nanti dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita pahami? Sebentar. Yang pertama, pengertian bangun datar. Apa itu pengertian bangun datar? Bangun datar adalah suatu bidang datar yang terbentuk oleh titik dan garis hingga membangun 2 dimensi dan memiliki rumus luas dan keliling. Ini yang disebut pengertian bangun datar. Atau kalau misal jelaskan apa itu bangun datar? Bangun datar yaitu suatu bidang datar yang terbentuk oleh titik dan garis hingga membangun 2 dimensi. Apa itu 2 dimensi? 2 dimensi yaitu gambar yang hanya bisa dilihat secara satu arah. Nah, kalau 3 dimensi dia bisa dilihat dari banyaknya arah. Contoh gambar 2 dimensi itu seperti misal di sekolahan ya, itu seperti papan tulis. Papan tulis itu kan hanya bisa dilihat secara satu arah. Atau kalau di rumah kalian mungkin ada lukisan, itu termasuk 2 dimensi, hanya bisa dilihat satu arah. Tapi kalau 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah. Misal contohnya itu seperti botol minuman kalian. Nah, botol minuman kalian itu kan bisa dilihat dari berbagai arah. Dari kanan bisa kelihatan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, itu bisa kelihatan kalau itu botol minuman kalian. Misal contoh lagi seperti kaleng makanan ringan
bisa kalian sajikan saat lebaran itu termasuk 3 dimensi, bisa dilihat secara berbagai arah atau banyak arah. Perbedaan 2 dimensi sama 3 dimensi. Di bangun datar ini kita membahas yang namanya 2 dimensi atau hanya bisa dilihat dalam satu arah. Yang kedua, macam-macam bangun datar. Tadi kita udah bahas pada indikatornya, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga. Nah, dilihat di sini. Pembuktian pengertian bangun datar. Bangun datar ini dia hanya bisa dilihat satu arah. Hanya bisa dilihat dalam satu arah. Ini persegi. Ini persegi panjang. Dia nggak bisa dilihat dari banyaknya arah. Soalnya dia termasuk 2 dimensi. Tapi nggak berbeda kalau misalnya nanti kalian waktu kelas 6 akan membahas yang namanya bangun ruang. Bangun ruang itu seperti tabung. Tabung itu contohnya kayak botol minuman kalian. Nah, itu hitungannya dia mengikuti 3 dimensi. Dia bisa dilihat dalam berbagai arah. Tapi kalau bangun datar, dia hanya bisa dilihat dalam satu arah atau 2 dimensi. Seperti persegi, persegi panjang, segitiga. Dalam bangun datar ini kita akan membahas yang namanya 3 bangun datar: persegi, persegi panjang, sama segitiga. Terus sifat-sifat bangun datar. Persegi dia memiliki 4 sisi yang sama panjang. Mana 4 sisi yang sama panjang? 4 sisinya itu di sini. A ke D, terus A ke B, terus B ke C, terus C ke D. Ini yang dinamakan 4 sisi sama panjang. Nah, terus dia memiliki 4 titik sudut. 4 titik sudut itu sudut D, bentar ya, sudut D, nih, terus sudut A, sudut B, dan sudut C. Dia memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi sama panjang. Ini sifat-sifat bangun datar pada bangun persegi. Nah, sekarang kita bahas pengertiannya. Pengertiannya bangun datar itu suatu bidang yang terbentuk dari titik sudut sama garis atau sisi. Nah, ini kan dari titik sudut. Dia digabung oleh 2 sisi. 2 sisi ya, sisi A sama C. Terus dia membentuk sisi lagi, C ke B dan A ke B. Makanya ini berbentuk bangun datar. Pengertian bangun datar itu dari suatu bidang datar yang terbentuk dari titik dan garis. Ini kan gabungan antara titik sama garis. Titik A, terus ditarik garis A ke B, terbentuk lagi titik, ditarik garis lagi ke C, terus terbentuk lagi titik, terus ditarik lagi garis ke D hingga membentuk bangun persegi. Terus yang kedua, maaf ya, ini persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang ini dia pun memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Tapi dia tidak memiliki sisi yang sama. Dia sisinya itu
Lanjut ya. Yang kedua ini persegi panjang. Persegi panjang itu mirip dengan persegi, cuma perbedaannya dia sama-sama dia perbedaannya hanya sisinya ini dia tidak sama panjang. Kalau persegi dia kan dari sisinya A ke B itu kan sama dengan B ke C, sama dengan C ke D sampai D ke A, dia memiliki sisi yang sama panjang. Tapi kalau persegi panjang dia tidak memiliki sama yang panjang, tapi dia memiliki 4 sisi. 4 sisinya itu A, B, terus B ke C, terus D ke A. Seperti ini. Nah, sisi yang sama panjang itu apa aja? A, B itu sama panjang dengan D, C. Bangunnya, sisinya dia sama panjang. Kalau AD, dia sisi panjangnya sama B dan C. Kalau sama persegi panjang dia sama memiliki 4 sisi yang sama, 4 sisi, cuma kan panjangnya itu berbeda. Tapi dia sama-sama memiliki 4 titik sudut. 4 titik sudutnya yaitu A, terus 4 titik sudutnya A, terus titik sudutnya A, terus titik sudut B, terus titik sudut C, titik sudut D. 4 titik sudut yang sama dengan persegi. Ini yang dinamakan sifat-sifat bangun datar. Persegi panjang. Yang tadi persegi, kalau persegi diingat-ingat dia memiliki sisi yang sama. Kalau persegi panjang dia tidak memiliki sisi yang sama. Terus sampai sini. Sifat-sifat bangun datar apa lagi? Yaitu segitiga. Kalau ini Bu Ana belum edit. Kalau segitiga, dia hanya memiliki 4 sisi, 4 sisi, 3 sisi. 4 sisi, mohon maaf, salah. Kalau sifat-sifat bangun datar pada segitiga, dia hanya memiliki 3 sisi, yaitu sisinya A ke B, terus B ke C, terus C ke A. Ini 3 sisi pada segitiga. A ke B, BC, dan AC. Ingat, kalau nulis sisi itu pada bangun datar, meski di sini CA, ini kan A ke B, kita dimulai dari abjad terlebih dahulu. A, B, B, C. Nah, ini kan C ke A. Kalian nulisnya jangan C ke A, tapi nulisnya A, C. Soalnya kita nulis sisinya itu dimulai dari abjad. Nah, titik sudutnya itu mana? Titik sudutnya berarti ada 3. Yang pertama, titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Berarti dia memiliki 3 titik sudut.
titik sudut C. Dia memiliki 3 titik sudut. Dari sini kita membahas yang namanya sifat-sifat bangun datar. Sifat-sifat bangun datar. Sudah selesai dari pengertian bangun datar, macam-macam bangun datar, sifat-sifat bangun datar, dan selanjutnya rumus luas bangun datar. Yang pertama, rumus luas bangun datar yaitu L sama dengan S kali S, di mana L yaitu luas dan S yaitu sisi. Dia berarti memiliki 4 sisi karena kita nyari luas hanya menggunakan S kali S. Rumus dari luas persegi L sama dengan S kali S. Sisinya itu di sini sama di sini. Dia akan memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Dia memiliki 4 sisi yang sama panjang. Langsung ke contoh agar lebih paham. Misal, hitunglah luas bangun persegi di bawah ini. Yang diketahui, kalau dia memiliki sisinya, jadi diketahui dulu. Diketahui sisinya berapa dia nilainya? 9. Mana yang dinamakan sisi? Nih. Itu sisi. Berarti diketahui dulu. Diketahui sisinya berarti nilainya 4. Yang ditanyakan apa? Hitunglah luas bangun persegi. Ini yang ditanyakan berarti hitunglah luas bangun luas bangun persegi. Nggak bisa diedit, harus nulis lagi. Diketahui sisi nilai 9 cm. Yang ditanyakan luas persegi atau masuk ke rumus, dimana luas rumusnya yaitu sisi kali sisi. L sama dengan sisinya berapa di sana? 9 kali 9. L nya jadi 9 kali 9 berapa? 81 cm. Ini cara menghitung luas bangun persegi. Yang kedua, membahas luas persegi panjang, yaitu rumusnya L sama dengan P kali L, di mana keterangan L sebagai luas, P panjang, dan L kecil sebagai lebar. Kenapa dia memiliki dia kan bangunnya sama Bu dengan persegi. Kenapa dia rumusnya berbeda? Soalnya persegi panjang itu dia memiliki 4 sisi yang berbeda dan tidak sama panjang. Dimana? Lanjut. Jadi Bu Ana udah nerangin bahwa sisi persegi panjang itu dia memiliki 4 sisi yang
tidak sama panjang, yaitu di sini dinamakan panjang dan di sini dinamakan lebar. Lanjut ke contoh, misal hitunglah luas bangun datar. Diketahui dulu. Yang ini berarti P atau panjang. Dan ini L atau lebar. Lebar dia nulisnya L kecil. Nah, yang ditanyakan apa? Luas bangun persegi panjang. Kalau yang ditanyakan luas, dia menggunakan L besar. Perbedaannya luas sama lebar. Kalau luas itu kita menggunakan simbol L besar. Kalau lebar kita menggunakan simbol L kecil. Berarti diketahui yaitu panjangnya berapa? 12 cm, terus lebar 8 cm. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu luas. L sama dengan kalau ada panjang sama lebar, dia pasti bangun persegi panjang. Tapi kalau sisi dengan sisi, dia pasti bangun persegi. Ingat-ingat, kalau persegi sisi sama sisi, kalau persegi panjang kali lebar. P panjang kali L kecil. L kecil. P kecil sama L kecil. Luas sama dengan panjangnya berapa? 12 dikali 8. L sama dengan 12 dikali 8 berapa? 96 cm. Ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu segitiga. Luas segitiga di mana L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Di mana L luas, A yaitu alas. Alas itu dia pasti berada di bawah. Seperti alas kakimu, alas kaki itu pasti berada di bawah. Terus tinggi. Tinggi dia memiliki garis lurus dari atas ke bawah. Ini dinamakan tinggi. Dilihat segitiganya. Ini dinamakan tinggi. Alas pasti berada di bawah. Rumusnya L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Lanjut ke rumus ke soal. Hitunglah luas bangun segitiga di bawah ini. Yang ditanyakan di sini apa? Alas. Terus ini tinggi. Ingat, garis ini menunjukkan garis lurus pada segitiga, makanya dinamakan tinggi. Terus yang sini tinggi. Maaf ya, terganggu sama suaranya Bu Umi soalnya tadi. Terus yang ditanyakan di sini apa? Luas bangun segitiga. Kalau ada alas, ada tinggi, dia pasti luas bangun segitiga. Kalau ada sisi sama sisi, dia pasti persegi. Kalau ada panjang sama lebar, dia pasti persegi
panjang. Nah, yang ketiga, kalau ada alas sama tinggi, dia pasti bangun segitiga. Ingat-ingat itu anak-anak. Kita kalau matematika itu sebenarnya perlu yang namanya contoh-contoh kalian kerjakan di rumah, sering kerjakan ada soal-soal sering kalian kerjakan, nanti kalian ini ngorok dewi. Dulu Bu Ana seperti itu cara belajarnya. Lanjut, yang diketahui terlebih dahulu, diketahui di mana alasnya berapa? 24. Terus tingginya 8. Yang ditanyakan apa yang tadi di yang atas? Tingginya 8. Ditanyakan luas segitiga. Di mana luas segitiga sama dengan setengah dikali 24 dikali 8 sama dengan L sama dengan, kalian bisa seperti ini. 8 ini kan bilangan genap, ini sih. Nah, kalian coret dengan 2 atau setengah ini. Berarti di sini hasilnya 8. Hasilnya 4 kan dibagi 2. Nah, kalau ini hasilnya 1. Soalnya kan ini 2 kan habis dalam bagian dengan 8. Berarti hasilnya L sama dengan 1 dikali 24 dikali 4. Kalau 1 sebenarnya ditulis, nggak usah ditulis, itu nggak masalah. Soalnya kan berangka berapapun kalau dikali dengan 1 itu pasti nilainya sama. Misal 1 kali 2 nilainya 2. 1 kali 100 nilainya 100. 1 kali 1 juta kan tetap nilainya 1 juta. Nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, berarti kan tinggal 24 kali 4 nilainya 96 cm. Nah, selesai tentang luas bangun segitiga. Tadi kita membahas dari pengertian bangun datar, terus membahas macam-macam bangun datar, terus sifat-sifat bangun datar. Dari pengertian bangun datar yaitu suatu bidang datar yang terbentuk dari titik dan garis dan membentuk suatu 2 dimensi, itu dinamakan bangun datar. Hanya bisa dilihat dalam satu arah. Terus macam-macam bangun datar itu apa aja? Persegi, persegi panjang, segitiga. Ini yang harus kita pahami dalam materi ini. Sebenarnya masih banyak lagi bangun-bangun datar yang lain, cuma kan dalam materi ini kita membahas 3 bangun datar. Terus selanjutnya, tadi sifat-sifat bangun datar, di mana persegi dia memiliki 4 sisi yang sama panjang, 4 titik sudut. Kalau persegi panjang dia memiliki 4 sisi yang tidak sama panjang. Dia memiliki 4 sisi yang tidak sama panjang. Kalau segitiga, titik sudutnya dia sama dengan persegi, dia memiliki 4 titik sudut. Kalau segitiga dia hanya memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Terus kalau membedakan rumusnya itu bagaimana Bu Ana? Diingat-ingat. Kalau rumus persegi dia identik dengan sisi. Kalau yang diketahui tadi Bu Ana udah terangin, diketahuinya sisi, berarti dia pasti persegi. Berarti kalau misalnya akan luas, berarti sisi kali sisi. Nah, kalau persegi panjang itu diingat-ingat, dia pasti kalau diketahui ada panjang dan ada lebar, berarti dia termasuk bangun.
Nah, kalau persegi panjang, kalau ada yang diketahui panjang sama lebar, itu pasti bangun persegi panjang. Kalau segitiga, diingat-ingat kalau segitiga itu beda lagi gambarnya dengan persegi sama persegi panjang. Segitiga itu kalau ada alas sama tinggi, berarti dia termasuk segitiga. Ya, misalnya kalian bayangin segitiga itu kayak apa sih gambarnya? Kalau bangun ruang ya kita nggak bahas bangun datar. Itu segitiga itu seperti tampilan kerucut atau topi ulang tahun kalian. Ini kan berbentuknya seperti segitiga. Sebenarnya sih bukan segitiga, itu kerucut. Cuma kan kalau dilihat secara satu arah kan dia mirip dengan segitiga. Udah selesai untuk materi besok. Kita bahas tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datarnya besok lagi ya. Sekarang kita fokus sama luas bangun datar terlebih dahulu. Kalau untuk pembelajaran ini kita sudah selesai sampai hari ini. Tugas harian kalian. Jangan lupa ditulis nama sama kelas di sini. Jangan lupa ditulis nama sama kelas menggunakan buku PR matematika. Ditulis di sini, dibuka buku paket halaman 100. Evaluasi diri 2. Di sana evaluasi diri 2 itu kan ada A, B, C. Kalian kerjakan semuanya. Terus halaman 105 evaluasi diri 3. Ini kok sama ya? Ganti kuning. Evaluasi diri 3 nih. Itu kan ada A dan B. Kalian kerjakan. Mudah biar kalian itu kebiasaan menghitung. Biar ora kelalen cara menghitung. Terus halaman 121 evaluasi diri 7. Yaitu yang nomor 1 aja. Evaluasi diri 7 itu kan ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, kalian ngerjain yang nomor 1 aja. A, B, C, dan D. Nih, tugas kalian. Dan dikumpulkan nanti Bu Ana share di grup, suruh ngumpulin hari apa, jam berapa. Seperti biasa di kelas 4. Nih, tugas harian kalian untuk matematika. Pelajaran hari ini udah selesai. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah mendengarkan video pembelajaran dari Bu Ana hari ini tentang mata pelajaran matematika, materi bangun datar. Semoga pembelajaran hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selalu semangat ya anak-anak, meski di masa virus corona ini, pembelajaran daring ini banyak masalah yang kita hadapi, mungkin dari orang tua kalian, mungkin dari kalian sendiri. Makanya dari itu, kalau misalnya kalian tidak paham, bisa ditanyakan sama Bu Ana. Bu Ana selalu stay di sekolah. Kalau kalian ingin kesini, silakan tanyakan secara langsung. Karena ini masa corona, jadi kita nggak bisa tatap muka ya. Jadi kalian bisa ditanyakan secara via WhatsApp kalau misal tidak paham. Sampai sini Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.